wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke. Semuanya gimana nih kabarnya nih? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, kita udah sampai ujung minggu lagi nih untuk minggu kedua pertemuan semester ini ya. Udah mau weekend lagi. Sedikit Kak Ana singgung tentang yang kemarin, tugas kemarin. Silahkan untuk deadline-nya Kak Anas perpanjang karena Kak Anas pikir untuk Kinasih juga perlu waktu ya untuk melihat kembali rekaman pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi nanti silahkan bisa dikerjakan sampai hari Minggu jam 6 waktu Singapura. Itu silahkan bisa kalian kerjakan sampai hari Minggu itu. Soalnya nggak terlalu banyak, ada 20 soal terkait sistem pencernaan. Itu. Nah, kemudian untuk minggu ini kita move on dari pencernaan. Kita masuk ke bab yang baru, teman-teman. Untuk pertemuan kali ini. Jadi setelah sistem pencernaan, kita mulai masuk ke sistem pernapasan, teman-teman. Jadi hari ini kita akan mulai masuk ke sistem pernapasan. Nah, ada nggak nih yang masih ingat kalau kita membahas tentang pernapasan, kira-kira organ yang paling mengena di ingatan kalian itu organ apa? Paru-paru. Oke, paru-paru. Ada lagi? Hidung, pernafasan. Oke, ya hidung. Kemudian apa lagi nih? Yakin nih kerongkongan nih? Tenggorokan. Oke, tenggorokan ya. Ya, benar. Tetangganya kerongkongan. Oke, nah memang secara garis besar 3 itu ya yang merupakan organ pernapasan dari tubuh kita. Nah, tapi untuk hidung, kemudian tenggorokan dan juga paru-paru, mereka sebenarnya punya pembagian semacam pembagian daerah organnya ya teman-teman ya. Mungkin ada yang masih lupa-lupa ingat terkait ada laring, kemudian faring, kemudian ada alveolus, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan sedikit apa ya? Istilahnya kita di sini sekedar ini aja ya. Ya, Akbar? Ada apa? Enggak, Kak. Itu tugas yang mana ya, Kak? Oh, tugas yang di Google Form yang Kak Anas kirim barusan kemarin Kamis atau Rabu kalau nggak salah. Mungkin Kak Anas itu lagi ya. Ada, Kak Pak, Anas hari up Rabu. lagi. Sebentar. Kak Anas up. Kakak ngasihnya yang PDF malahan. Iya, PDF doang, belum ada telepon. Ini yang di bagian bawahnya link rekaman. Oh, oke. Oh, Nggak, enggak. Oke. Sorry, Kak. Nggak apa-apa. Kelihatan. Tenang. Deadline-nya masih besok minggu kok. Santai. Kemudian juga tugasnya nggak terlalu, soalnya nggak terlalu sulit kok. Masih sepantaran dengan yang kemarin Miki, Akbar, dan Justin coba kerjakan yang Kak Anas berikan. Nah, sepantaran itu. Dan semuanya ada di materi kok, insya Allah. Bisa kalian buka-buka langsung. Oke, itu ya untuk yang penugasan. Nah, untuk hari ini kita langsung masuk aja ke sistem pernapasan. Kak Anas izin share screen langsung ya. Oke. Sudah nampak di layar teman-teman semua? Oke, ya kalau sudah tampak di layar kalian, jadi ini untuk peta konsep dari sistem pernapasan.
kita di sini hanya mereview ya, karena untuk sistem pernapasan ini sebenarnya sudah pernah teman-teman dapatkan di SMP. Jadi dan nggak ada sesuatu yang benar-benar baru yang perlu teman-teman pelajari untuk sistem pernapasan ini, karena ya memang itu yang kita bahas dari mulai organ, rongga hidung hingga trakea ya yang ada di paru-paru ya. Kemudian terkait mekanisme itu ada pernafasan dada dan pernafasan perut, ada ekspirasi dan inspirasi, pengeluaran nafas dan menghirup ya, menghirup udara. Kemudian ada teknologi yang diciptakan berkaitan dengan pernafasan dan terkait penyakit kelainan pada sistem pernafasan. Ada asma, asbestosis, emfisema, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa. Oke. Kita langsung lanjutkan aja. Mungkin kalau ada yang mau mencatat atau memfoto terlebih dahulu untuk peta konsepnya, silakan. Kak Anas beri waktu. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang sistem pernafasan, pasti yang ada di pikiran kita adalah sistem respirasi itu atau pernafasan itu terkait bagaimana kita menghirup oksigen di udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita ketahui bahkan ketika SD ya, menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Itu kalau kita ditanyakan soal apa itu bernafas. Nah, jadi dalam proses pernafasan memang oksigen ini merupakan zat yang merupakan suatu kebutuhan utama, teman-teman. Kenapa oksigen itu dibutuhkan oleh tubuh kita? Karena oksigen ini adalah vektor atau zat yang fungsinya untuk mengikat berbagai macam bahan makanan, dan juga oksigen ini ada turut ikut andil dalam menghasilkan suatu energi. Jadi selama kita bisa menghirup oksigen, maka energi yang kita keluarkan itu selalu bisa keluar. Nah, tanpa oksigen, apakah kita bisa menghasilkan, apakah tubuh kita bisa menghasilkan energi? Jawabannya bisa. Tapi jumlahnya tidak sebanyak energi yang dihasilkan ketika kita memiliki pasokan oksigen yang cukup. Ini sedikit intermezzo aja. Bayangkan ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya pasokan oksigen, energi yang dihasilkan itu sebanyak kurang lebih sekitar 36 sampai 38 ATP. ATP ini satuan energi dalam tubuh kita ya, kita pakainya ATP ya. Nah, ini kalau kita pakai oksigen, kita punya pasokan oksigen. Nah, kalau tanpa oksigen, tanpa O2, kita hanya bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 6 sampai 8 ATP. Nah, terbayang ya berapa jauh perbedaannya ya. Ini baru satu molekul ya teman-teman ya. Ini Kak Anas baru bicara tentang satu molekul oksigen. Bisa membantu sebanyak itu menghasilkannya. 36 sampai 38. Berbanding dengan 6 sampai 8. Itu baru satu molekul oksigen. Bayangkan kalau molekul oksigen yang kita hirup itu ada ratusan atau bahkan jutaan. Perbandingannya pasti akan lebih besar lagi ya teman-teman ya. Nah ini kenapa oksigen itu merupakan salah satu zat kebutuhan utama dalam tubuh. Karena dia juga berfungsi untuk menghasilkan energi. Ini ya, di sini juga tertulis tujuan proses pernafasan itu untuk memperoleh energi.
Kak Anas setuju dengan kata-kata ini, tapi mungkin lebih baik lagi jika kata-katanya adalah untuk menghasilkan energi. Nah, seperti ini. Oke, itu tujuan dari proses pernafasan. Kenapa kita butuh oksigen dan kenapa oksigen ini penting untuk ada di dalam tubuh. Seperti itu. Oke, itu sedikit intermezzo terkait tujuan proses pernafasan. Lanjut terkait saluran pernafasan. Ya, tadi dimulai dari Akbar ya, terkait rongga hidung ya berarti ya, Akbar ya, dari hidung. Kemudian masuk ke yang namanya tenggorokan. Tenggorokan ini ada faring, laring, sampai ke trakea ya, hampir ke trakea. Kemudian masuk ke bagian paru-paru yang ada bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Seperti itu. Nah, secara gambar ini untuk gambarnya. Jadi trakea ini adalah batang tenggorokan. Ada lokus kanan, maksudnya lokus itu kamar ya, seperti kamar ya. Bagian kanan, paru-paru bagian kanan, dan paru-paru bagian kiri. Ada bronki, bronkiolus, dan lain-lain. Oke, silakan kalau mau dicatat terlebih dahulu atau mau difoto. Oke, Kak Anas lanjutkan kalau gitu. Nah, untuk pertukaran udara, ini pasti udah dari teman-teman mayoritas masih ingat lah. Pertukaran udara itu ada pada alveolus terkait pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya teman-teman ya. Kan kita tahu bahwa kita menghirup oksigen menghasilkan karbon dioksida. Nah, bagaimana mereka bisa bertukar itu terjadinya di alveolus. Nah, normalnya di paru-paru orang dewasa itu sekitar ada 300 juta alveolus, teman-teman, alveoli. Dengan luas permukaan kisarannya ini ya, ada 160 meter persegi. Ya, bisa dikatakan sekitar 1 kali luas lapangan tenis kalau kita buka satu-satu. Oke, kita langsung masuk aja ke organ yang pertama. Terkait rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, rongga hidung ini memiliki yang namanya lapisan selaput lendir ya, teman-teman ya. Yang kalau kita ketika pilek atau flu, itu biasanya menghasilkan lendir yang terlalu berlebihan sampai keluar-keluar. Nah, ini karena memang normalnya rongga hidung memang memiliki lapisan selaput lendir. Fungsinya untuk selaput lendir ini untuk menangkap benda asing yang melalui saluran pernafasan. Nah, benda asing ini bisa kita sebut juga sebagai kotoran. Ya, tentu karena ini dia hanyalah semacam lendir, tentu dia punya ini ya teman-teman ya, punya yang namanya keterbatasan. Ya, kalau misal kenapa yang lagi ngetren ya virus corona ini bisa masuk ketika kita bercakap-cakap, dan juga ada yang mengatakan bahwa virus corona bisa menular lewat udara ketika kita menghirup udara. Nah, ini juga karena selaput lendir ini juga punya keterbatasan, teman-teman. Untuk organisme sekecil virus dan sekuat virus itu dia masih belum bisa untuk apa ya istilahnya? Untuk benar-benar menghalangi mereka masuk.
Dan karena beberapa alasan juga selaput lendir ini kan fungsinya hanya untuk menangkap ya, bukan untuk menghancurkan atau menghilangkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, selain selaput lendir, di dalam hidung ini ada beberapa yang namanya suborgan yang lain. Antara lain ada kelenjar minyak atau bisa disebut juga sebagai kelenjar sebasea. Kemudian ada kelenjar keringat. Ya, karena hidung kita punya kulit ya. Karena hidung kita punya kulit tentu ada kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya. Atau kelenjar keringat ini bisa dikatakan juga sebagai sudorifera. Kemudian ada rambut hidung, rambut pendek dan tebal. Yang mana kalau teman-teman coba merasakan di hidung kita itu rasanya rambutnya agak-agak beda tingkat halusnya dengan rambut kita yang ada di atas. Itu memang dia agak lebih tebal dan fungsinya untuk menyaring partikel kotoran. Kemudian ada yang namanya konka. Konka ini semacam tempat lapisan yang memiliki banyak kapiler darah untuk menghangatkan udara yang masuk. Jadi agar udara yang kita hirup itu diusahakan suhunya itu hampir sama dengan suhu tubuh kita. Seperti itu. Biar tidak terlalu apa ya, kalau teman-teman menghirup udara yang sangat dingin, mungkin ketika ini ya, ketika camping atau sedang naik gunung, trekking, itu kalau kita menghirup suatu udara yang dingin kadang agak sakit ya di pernafasan ya. Nah itu, ini fungsi dari konka. Dia itu berusaha untuk menyamakan suhu udara dengan suhu tubuh kita. Oke, silakan kalau mau dicatat atau difoto. Oke, sudah? Dari Miki dan Justin sudah? Oke. Kalau sudah, Kak Anas lanjutkan. Setelah masuk ke bagian hidung, ini ada gambarnya ya teman-teman ya untuk yang tadi ya. Ada ini tambahan sedikit tulang hidung. Tulangnya bersifat tulang yang agak untuk perpanjangannya ini tulang rawan, tapi untuk yang atas ini tulang yang ini apa namanya tulang permanen, tulang keras. Kemudian rongga hidung, ini ada rambut-rambut di sini. Oke, setelah udara masuk ke rongga hidung, dia akan turun. Dia kan ini bagiannya di atas ya, letaknya. Nah, kemudian dia akan turun ke saluran pernafasan. Nah, ini saluran pernafasan ini letaknya itu berdekatan atau berdampingan dengan saluran pencernaan, teman-teman. Oleh karena itu, di sini dari hidung dia perlu adanya perbedaan sedikit ya dari saluran pencernaan ya. Oleh karena itu biasanya di tenggorok bukan biasanya emang di tenggorokan ini dia punya yang namanya katup juga. Jadi katup yang membedakan antara katup tenggorokan dan katup kerongkongan agar makanan itu punya jalur sendiri dan untuk pernafasan itu punya jalur sendiri. Ini katupnya nanti ada di bagian ini, faring atau pangkal tenggorokan. Oh, sorry. Ini salah ini. Bukan faring ya.
Pangkal tenggorokan itu yang laring. Sorry. Ini bahan ajarnya yang agak salah ini. Nggak apa-apa. Ya, faring ini lebih ke bagian ini ya teman-teman ya. Sebelum dia masuk ke bagian tenggorokan. Jadi kalau kita lihat di gambar sini, Kak Anas pakai pointer yang warna oranye. Ini kan ada perbatasan ya antara yang namanya tenggorokan dan kerongkongan. Oke, terlihat semuanya? Nah, Anas ganti warnanya. Yang tenggorokan itu yang warna ungu. Sedangkan yang warna hijau ini adalah bagian milik kerongkongan. Nah, faring itu adalah bagian sebelum bawah ini. Sebelum masuk ke benar-benar masuk ke bagian tenggorokannya ini. Itu bagian faring. Letaknya ada di antara rongga hidung dan mulut di belakang. Atau bisa disebut juga ini selain namanya faring bisa disebut juga sebagai tekak. Persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Jadi semacam apa ya? Traffic light-nya ya. Di faring ini semacam traffic light-nya. Nah, baru ketika sudah masuk bagian ini pangkal tenggorokan atau istilahnya ujung awal dari tenggorokan itu baru dikatakan sebagai laring. Yang punya katup itu yang di laringnya ya. Karena katupnya itu kan ada di ujung pangkal tenggorokan. Itu kalau pemahaman Kak Anas lebih ke situ dibandingkan dengan faring yang hanya merupakan saluran penghubung antara dari hidung ke tenggorokan. Oke. Mau difoto dulu? Atau dicatat dulu? Oke, kalau gitu Kak Anas lanjutkan. Nah, setelah dari rongga hidung kemudian masuk ke faring, udara kemudian melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam laring. Nah, di sini laring itu memiliki sebuah katup. Katupnya di dunia biologi dinamakan sebagai epiglotis yang fungsinya untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan agar masuk ke jalurnya masing-masing. Jadi di sini si epiglotis ini tugasnya benar-benar penting ya teman-teman ya, karena tanpa adanya epiglotis ini bisa kacau. Ketika kita makan masuknya malah ke tenggorokan, atau mungkin kalau kita bernafas malah masuknya ke kerongkongan. Nah ini kacau ini. Nah sedikit pertanyaan deh ke teman-teman. Ada yang bisa mencoba mengkorelasikan kenapa ketika makan kita sangat tidak dianjurkan untuk berbicara. Kaitannya dengan adanya katup ini bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Nanti Kak Anas beri nilai tambahan. Biar nggak tabrakan, Kak. Oke, biar nggak tabrakan. Istilahnya Kenapa? cegukan. Oke, biar nggak Cegukan cegukan. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi terkait keadaan katupnya? Mungkin karena kalau makan sambil ngomong itu ada makanan sama udara yang masuk gitu. Ntar si epiglotis ya, yang ntar takutnya kebuka kedua-duanya. Oke. Ada pendapat lain? Dari Justin mungkin? Kenapa ketika kita makan, apa hubungannya ketika kita makan ini tidak dianjurkan berbicara sambil berbicara dengan fungsi dari katup yang ada di tenggorokan, di laring?
Ada yang mau berpendapat lain? Cukup? Oke, kalau dirasa cukup ya. Tadi untuk jawaban dari Miki, Akbar, dan Kinasih ini cukup hampir menjelaskan keseluruhannya. Kenapa ketika kita makan itu kita tidak dianjurkan sambil bicara? Ya, eh, ketika kita makan dan sambil berbicara memang ada kemungkinan nanti kita akan cekukan atau tersedak ya sesuai dengan jawaban Miki ya. Dan hal itu terjadi memang sesuai dengan jawaban Akbar bahwa katup ini akan terbuka keduanya. Nah, menyambung ke Kinasih bahwa ya benar ada udara yang masuk ketika kita makan sambil bicara. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa ada udara yang masuk ketika kita makan sambil bicara? Karena jawabannya adalah karena udara yang masuk ini dibutuhkan untuk adanya suara keluar. Jadi di sini ya, di sini sebenarnya ada Kak Anas sengaja membuka bagian ini karena di sini ada tulisan ini. Jadi pada pangkal tenggorokan itu terdapat yang namanya pita suara, teman-teman. Nah, untuk pita suara ini bisa terdengar atau keluar, itu biasanya katup yang ada di saluran pernafasan itu terbuka. Jadi ketika kita bicara seperti Kak Anas bicara sekarang, ini katup pernafasan Kak Anas terbuka. Karena ketika kita bicara pun kita mengeluarkan nafas juga. Teman-teman pasti pernah mungkin ketika bernyanyi atau mungkin yang lebih ekstrim lagi mungkin nge-rap. Ketika pernah nge-rap, pasti setelah melakukan nyanyi atau nge-rap itu teman-teman pasti seperti terengah-engah, membutuhkan udara untuk dihirup. Nah, ini karena ketika kita bicara ini, kita mengeluarkan udara sedikit demi sedikit. Nah, otomatis katup yang ada di saluran pernafasan atau epiglotis ini, dia terbuka. Nah, ketika itulah kenapa kita bisa tersedak. Makanan bisa masuk dan kita bisa tersedak. Oke, jawaban percobaan yang bagus dari Miki, Kinasih, dan Akbar. Terima kasih. Nah, itu teman-teman untuk yang bagian laring. Jadi kalau untuk laring ini yang paling perlu diingat adalah terkait adanya epiglotis atau katup, kemudian adanya pita suara di pangkal tenggorokan atau laring. Oke, silahkan kalau teman-teman mau mencatat atau mau difoto, Kak Anas beri waktu. Saya mau nanya deh, kalau misalkan kita nafas itu lewat dari mulut, itu masuknya kemana? Lewat mana ini? Oke, ketika kita bernafas dari mulut ya, ini biasanya kalau ketika kita benar-benar lelah ya, biasanya nafasnya akhirnya menggunakan mulut ya. Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Larinya kemana? Nah, di sini ketika kita bernafas di mulut, pertanyaan ke Anas, apakah dia melewati faring? Kak Anas naikkan ya. Nah, ini ketika kita bernafasnya dari mulut, dari sini, apakah dia melewati faring? Coba. Kalau kita bernafas lewat hidung, ini kan otomatis masuk ya, turun ya, satu-satunya lubang kan di sini, masuk ke bagian faring. Nah, kalau dari mulut, ini
kira-kira dia masuk ke faring juga atau enggak? Ada yang mau berpendapat? Oke, belum ada ya. Nah, karena jawab aja. Jadi teman-teman, entah itu kita bernafas lewat mulut atau lewat hidung, kita akan udara akan tetap melalui yang namanya faring, teman-teman. Ingat ya, faring ya. Faring ini merupakan rongga atau saluran yang berada sebelum saluran pernafasan dan saluran pencernaan, tenggorokan dan kerongkongan. Nih, ini di sini untuk jalan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ini yang Kak Anas warnai dengan warna oranye. Nah, untuk faring sendiri dia itu ada di yang warna biru sampai ungu ini. Jadi kalau kalian membuka mulut, kemudian melihat di cermin, ada sedikit cekungan masuk, semacam lubang masuk, itu termasuk bagian dari faring, teman-teman. Jadi entah dia lewat hidung ataupun mulut, dia akan tetap melalui yang namanya faring. Bahkan makanan pun juga akan melalui yang namanya faring. Tapi nanti ketika dikatup, masuk sampai laring, sampai di epiglotis, katup yang ada di laring, dia akan mulai dipisahkan. Yang mana yang udara dan yang mana yang makanan. Seperti itu, Miki. Oke, bisa dipahami? Oke. Kalau gitu, tadi tentang laring. Ini ada struktur dari laring. Epiglotis, katupnya. Kemudian ada tiroid kartilango, tulang rawan ya, di bagian tiroid. Tiroid itu kelenjar yang ada di sini di leher. Bagian ini teman-teman. Getah bening ya. Yang biasanya kalau ada orang terkena amandel, nah itu biasanya di dekat dengan tiroid ini. Kemudian ada otot, ligamen, dan ada masuk ke bagian trakea atau batang tenggorokan. Nah ini selanjutnya pembahasan kita terkait batang tenggorokan atau trakea. Nah, untuk batang tenggorokan atau trakea ini dia wujudnya itu berupa pipa ya, semacam pipa. Panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm, letak di leher dan sebagian ada di rongga dada. Jadi di bagian mulai leher sini sampai ke bagian agak masuk ke bagian rongga dada di dekat tulang rusuk kita. Dinding dari tenggorokan ini dia bersifat tipis dan cukup kaku karena dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Nah ini ya maksudnya cukup kaku itu dia nggak benar-benar bisa secara secara elastis membengkok-bengkok, itu tidak bisa. Nah, kemudian pada bagian dalam rongga terdapat yang namanya epitel bersilia. Ini epitel bersilia. Silia itu bulu halus ya teman-teman ya, rambut halus ya. Nama lainnya nih, rambut-rambut halus ini fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Ini kotoran-kotoran yang gagal disaring oleh lendir di hidung dan juga gagal disaring oleh rambut hidung biasanya disaring kembali di sini, di silia.
belum nanti masuk ke bagian paru-paru. Oke, kemudian setelah masuk ke trakea, dia akan masuk ke percabangan dari trakea. Kalau kita sama seperti pohon ya, kalau pohon itu kan punya batang dan punya cabang. Nah, di sini trakea pun sama, punya batang tenggorokan, juga punya cabang tenggorokan. Cabangnya dinamakan sebagai bronki atau bronkus. Ini punya cabang-cabang di sini ya. Cabang-cabang ya. Nah, untuk cabang tenggorokan sendiri itu dibagi jadi dua ya. Ada yang ke bagian kanan, lokus kanan, ada juga yang ke bagian kiri. Kan kita tahu ya, paru-paru kita ada sepasang ya, kanan kiri ya. Nah, itu otomatis untuk cabang tenggorokan ini dia juga ada yang kanan dan yang kiri, seperti itu teman-teman. Kak Anas agak ke bawahin ya ini ya. Sedikit ke bawah. Nah, untuk struktur dari bronkus itu strukturnya hampir sama dengan trakea. Jadi percabangan itu hampir sama dengan trakea, terdiri dari tulang rawan, kemudian ada sedikit rambut-rambut halus atau rambut-rambut getar. Ini dikatakan rambut getar ya kalau di sini ya. Itu bernama silia. Kemudian punya lapisan mukosa yang juga sama. Ini agak bedanya itu kalau untuk tulang rawan yang ada di bronkus ini dia ukurannya sedikit lebih kecil karena namanya cabang ya. Dia cabang lebih sedikit, tapi dia melingkari secara sempurna. Kalau di batang itu dia masih agak ada rongga-rongganya antara tulang dengan si batang tenggorokan. Kalau untuk bronkus ini dia benar-benar sempurna. Benar-benar pas ukurannya. Nah, dari bronkus ini kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang yang lebih kecil lagi. Nah, kalau digambar seperti ini. Jadi ini trakea. Kurang besar ya sepertinya ya. Kurang jelas ya. Akan perbesar dulu. Nah, ini trakea yang warna ungu. Kemudian di sini itu bronkus yang warna merah ini. Kemudian yang warna hijau ini di sini itu bronkiolus. Cabang dari cabangnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Kak Anas beri kesempatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sudah cukup jelas? Sudah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, jadi setelah masuk ke batang tenggorokan atau trakea, kemudian masuk ke cabang tenggorokan, yaitu bronkus, dia masih masuk lagi ke cabang yang lain. Ribet banget ya. Dia masuk lagi ke cabang yang lain yang dinamakan sebagai bronkiolus. Nah, di bronkiolus ini baru mulai ada yang namanya nanti ada yang namanya alveolus, semacam kantung-kantung udara, nanti kita bahas. Kemudian juga ada saluran pendarahan atau saluran sirkulasi darah, saluran kapiler darah. Ini nanti kita akan bahas juga sekalian di alveolus. Ini. Oke,
kita masuk ke alveolus. Jadi alveolus ini strukturnya mirip bola-bola mungil atau disebut juga sebagai gelembung paru-paru karena wujudnya seperti bola itu yang bisa kembang kempis. Nah, di sini kalau Kak Anas sebut ya, itu biasanya sebagai kantong udaranya. Kantong udaranya di paru-paru itu alveolus. Ini kalau Kak Anas sebutan Kak Anas pribadi ya, biasanya seperti itu. Nah, di alveoli ini, alveoli boleh, alveolus boleh, itu terdapat yang namanya epitel pipih. Epitel pipih ini merupakan semacam lapisan yang menempelkan antara alveolus dengan yang namanya kapilar darah. Jadi semacam dindingnya yang memisahkan antara alveolus dengan darah, saluran peredaran darah. Jadi di sini kan ada ini ya, kalau kita lihat di sini ada warna merah, ini saluran merah dan biru ini saluran peredaran darah. Sorry, warnanya nggak kelihatan. Ini dan ini. Nah, di sini sebelum di ujung dari saluran darah ini yang menempel ke alveolus atau alveoli, ini dipisahkan oleh yang namanya epitel pipih. Seperti itu. Nah, kenapa oksigen yang kita hirup ketika di alveoli ini dia ketika di alveoli oksigen ini dia bertukar dengan CO2. Dari mana CO2 tersebut? Jawabannya CO2 ini dihasilkan oleh sistem peredaran darah. Jadi di sini kan seperti yang teman-teman lihat ya dari gambar ini, di sini saluran pernafasan yang berujung pada alveoli ini berhubungan langsung dengan saluran peredaran darah. Nah, di alveoli ini terjadi yang namanya pertukaran O2 dari yang dihirup dengan CO2, hasil dari metabolisme yang digunakan oleh darah. Jadi kemarin sudah pernah belajar ya tentang sistem peredaran darah dengan Kak Rahma ya, kan? Nah, darah yang dipompa keluar dari paru-paru, kemudian digunakan oleh tubuh dan dikembalikan ke paru-paru lagi. Darah yang dipompa oleh jantung, kemudian digunakan oleh tubuh, kemudian masuk kembali ke jantung. Nah, pertanyaan ke Kak Anas, darah yang dialirkan ini mengandung oksigen atau enggak menurut kalian? Saya gimana, Kak? Jadi kalau teman-teman kemarin sudah mempelajari sistem peredaran darah, teman-teman pasti mengingat bahwa darah ini selain ada di jantung, dia juga diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira darah yang diedarkan ke seluruh tubuh ini, dia mengandung oksigen atau enggak? Mengandung. Iya, mengandung. Oke, ya, mengandung ya. Kenapa dia mengandung oksigen? Jawabannya ada di intermezzo di awal Kak Anas tadi. Teman-teman perlu ingat, oksigen ini diperlukan untuk menghasilkan yang namanya energi. Oke ya, setuju ya semuanya ya? Nah, energi ini siapa sih yang menghasilkan? Satuan unit terkecil dari tubuh disebut dengan apa? Mitokondria. Iya, mitokondria yang ada di dalam sel ya. Nah,
mitokondria menghasilkan energi dalam sel kita itu melalui yang namanya respirasi seluler. Jadi prosesnya itu namanya respirasi seluler. Nah, bingung kan ya? Menghasilkan energi kok namanya respirasi? Padahal respirasi namanya adalah nama lainnya adalah artinya adalah pernafasan. Tapi kok namanya respirasi seluler? Karena memang apa yang terjadi ketika kita menghasilkan energi, teman-teman, itu disebut respirasi seluler karena dia menggunakan O2 yang dihirup oleh tubuh ketika kita bernafas. Dan zat sisanya adalah CO2 yang nanti akan dikeluarkan kembali oleh tubuh. Jadi ketika darah yang dipompa oleh jantung dikirimkan ke berbagai sel ya yang ada di seluruh tubuh, dia akan membawa oksigen yang sangat banyak. Dia akan membawa molekul-molekul oksigen ke seluruh tubuh yang akan digunakan untuk menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Respirasi seluler ya. Proses menghasilkan energi dalam mitokondria sel. Nah, setelah digunakan, apakah darah ini akan ya begitu saja memberikan O2 tanpa meminta apapun, tanpa membawa apapun kembali? Jawabannya tidak. Jadi setelah dia memberikan O2, setelah O2-nya dikirimkan ke sel nih, teman-teman, kemudian nanti sel ini akan memberikan yang namanya CO2 sebagai apa ya istilahnya ya? Kalau kita tahu tentang barter, nah bisa dibilang seperti itu. Jadi ditukarkan, O2-nya ditukarkan dengan CO2. CO2 akan dibawa oleh darah kembali, dan ketika melewati paru-paru di sini, CO2-nya akan ditukarkan dengan O2 yang baru lagi di alveolus. Seperti itu. Mungkin kemarin Miki ya, kalau nggak salah ya, yang tahu tentang cells at work, animasi itu. Nah, mungkin kalau Miki sadari, lihat lebih detail lagi, main heroine-nya atau tokoh utamanya, protagonisnya itu kan membawa paket ya. Kalau Miki lihat lagi, paketnya itu ada yang isinya tulisannya adalah O2. Nah, ini maksudnya. Jadi sel darah itu membawa paket atau mengantarkan paket yang isinya adalah oksigen. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk alveolus ini? Oke. Oke, silakan kalau mau dicatat atau difoto terlebih dahulu. Oke, sudah. Dari Miki dan Justin, sudah? Oke, kalau sudah ke Anas lanjutkan. Yang terakhir, belum deng, ini hampir terakhir ya. Masuk ke bagian paru-paru. Ini paru-paru ini adalah letak tempat di mana bronkus, bronkiolus, dan alveolus itu berada. Nah, paru-paru ini letaknya tepat ada di rongga dada,
di atas sekat diafragma, maksudnya rongga dada itu tempat yang ditutupi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk kita. Itu adalah bagian rongga dada. Di bawah tulang rusuk itu sudah masuk ke rongga perut. Itu nah yang membagi sekat rongga badan dengan antara rongga dada dengan rongga perut itu dinamakan sebagai diafragma. Kemudian untuk letaknya sendiri, ini paru-paru kan ada yang kanan dan kiri ya. Nah, yang kanan ini dia memiliki yang namanya 3 lobus. Artinya lobus itu 3 ruangan, 3 bagian ruang. Nih, kalau digambar di sini. Ini 1, 2, 3. Sedangkan untuk yang kiri, dia hanya memiliki 2 lobus. Dua ruangan. Kemudian untuk paru-paru ini, agar dia tidak mudah untuk terkoyak, atau mungkin secara tidak sengaja mungkin bergesekan dengan tulang rusuk kita, ini dia dilindungi oleh yang namanya selaput paru-paru, teman-teman, atau yang disebut juga sebagai pleura. Jadi selaput paru-paru atau pleura. Ini semacam pelindungnya ya, pelindung yang ada di paru-paru agar dia itu tidak yang namanya mungkin tergesek atau mungkin secara tidak sengaja terkena tulang kita, itu agar tidak merusak paru-paru, dia dilindungi oleh selaput bernama pleura. Oke. Kak Anas lanjutkan. Kemudian terakhir kita bahas tentang selaputnya terkait pleuranya. Jadi pleura yang merupakan selaput pembungkus paru-paru itu terbagi menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai pleura viscerale, visceral. Ini yang melekat pada paru-paru, yang benar-benar ada di ini ya, langsung di paru-parunya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pleura parietal. Ini yang dia yang melapisi dinding dada, atau berarti dia menempelnya itu pada semacam apa ya, selaput atau lapisan yang ada sebelum tulang rusuk. Kemudian ada yang disebut sebagai pleura costalis. Kalau costalis ini dia yang menempel langsung dengan tulang rusuk. Jadi misal kita punya ini contoh ya, contoh aja ya. Ini adalah tulang rusuk TR. Di sini ada pleura costalis PC. Kemudian dari pleura costalis dia ada lagi yang menempel, yaitu pleura parietal. Kak Anas lambangkan dengan PP. Dan kemudian baru pleura visceral atau PV. Kemudian baru di sini paru-paru. Seperti itu. Jadi 3 lapisan ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ini. Kemudian selain ada pleura visceral, pleura parietal, dan pleura costalis, ada juga yang namanya pleura diafragmatica. Ini untuk yang bagian bawah ya. Bagian bawah untuk melindungi dari diafragma. Kemudian ada pleura cervicalis yang letaknya ada di atas. Terletak di leher. Dia lebih menutup ke bagian paru-paru dengan trakea, dengan batang tenggorokan.
Oke, itu teman-teman untuk organ-organ pernapasan. Sampai saat ini silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang perlu ke Anas ulang, mungkin dari kalian ada yang masih bingung, silakan boleh disampaikan. Ada? Cukup, teman-teman? Cukup, Kak. Oke, kalau cukup itu dulu untuk pertemuan kita siang hari ini. Jadi kita untuk siang hari ini hanya membahas tentang organ-organ pernapasan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dan baru teringat nanti, itu boleh kalian sampaikan di grup atau chat ke Anas langsung juga boleh. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit ya, mungkin ya. 10 menit ya. Sekitar ada 10 menit. Silakan kalau teman-teman ingin digunakan untuk mengerjakan penugasan yang Kak Anas berikan, boleh. Atau jika ingin digunakan untuk istirahat secara mandiri juga boleh, silakan. Itu dulu dari Kak Anas. Sebelum benar-benar Kak Anas tutup, benar-benar sudah tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja langsung. Karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Untuk kali ini, minta tolong dari Justin bisa pimpin berdoa ya. Sebelum mengakhiri perjalanan hari ini, marilah kita berdoa dengan bacaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Happy weekend. Masih Kak. Masih Kak.